Nabi Muhammad pun sekarang sudah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Karena kata meninggal saya rasa tidak pantas untuk baginda Rasulullah SAW. Yang tepat adalah berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hawa makan ketan. Saya tengok ibu-ibu ketannya habis, bapak-bapak banyak sisa. Jadi energinya kurang. Makanya jawab salamnya tidak begitu bersemangat. Jadi saya kasih pantun loh ya. Karena pesan Pak Haji boleh nanti 1-2 pantun Pak Ustadz katanya. Boleh Pak ya? Belah kayu pakai kampak, potong kayu pakai gergaji. Jawaban salam masih belum kompak, yuk kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bapak-bapak yang menjawab salam saya dengan kompak senantiasa Allah selalu sehatkan beliau, amin. Mudah-mudahan bapak-bapak yang menjawab salam dengan penuh semangat Allah tambahkan rizkinya, amin. Bapak-bapak yang ingin segera naik haji Allah cepatkan, amin. Bapak-bapak yang ingin nambah istri mudah-mudahan Allah tambahkan, amin. Ada yang amin tadi ibu-ibu? Apa Pak Ustadz ini nambah bapak aja? Ibu-ibunya mana? Oke, ibu-ibu sekarang. Bapak yang A. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menjawab salam dengan semangat Allah tambahkan rizkinya, amin. Ibu-ibu yang mau ditambahkan belanjanya ditambahkan, amin. Ah, kedengaran kan? Mudah-mudahan ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, Kalau ibu-ibu sakit dibawa kemana Pak? Bawa kemana Pak? Ke rumah sakit? Bawa ke toko emas. Kalau bawa ke rumah sakit disebut COVID nanti. Kalau bawa ke toko emas tanpa disuntik, tanpa diimpus, insya Allah sembuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Sungai Rengas Bu ya, Ketua RT Tanggul Limbung, panitia, tokoh agama, para ustadz yang saya muliakan, panitia hari raya apa nih? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang selalu saya sayangi, adik-adik manis yang selalu saya cintai. Mudah-mudahan kita semua rahmatan lil alamin dan nanti bersama-sama baginda Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sama-sama memperingati Maulid
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita semua tahu hari apa Rasulullah lahir? Tanggalnya? Hari apa? Hari Senin. Apa kata Rasulullah? Aku senang pada hari kelahiranku, aku berpuasa. Makanya setiap hari Senin Nabi Muhammad SAW berpuasa. Untuk apa? Karena aku senang di hari kelahiranku aku berpuasa. Satu dalil sunnah puasa hari Senin. Kamisnya gimana, Pak Ustaz? Nah, apa Bu? Kami makan katanya. Aduh. Apa dalilnya? Jadi selama amal kita 1 minggu, setiap hari Kamis amal kita diangkat. Yang udah dicatat, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah, hari ini kita saling menyapa, saling bersilaturahmi. Allah hari ini sedang pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah hari ini sedang pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Kita mendapatkan keberkahan daripada para ulama, daripada para kiai, dari keberkahan orang-orang soleh. Allah pun hari ini pandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala sedang pandang kita sekarang dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Kita mendapatkan kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya melihat ada ketidakseimbangan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Tadi ibu-ibu jeda. Bapak-bapak baca. Pak Haji tunjuk Pak Halil. Pak Halil, oh bapak sana aja. Udahlah Pak Haji aja baca. Tapi dengan ibu-ibu dengan gagah perkasanya, sinilah mic tuh biar aku aja yang baca. Baca Quran pun ibu-ibu juga. Membawa acara ibu-ibu pula. Nanti mudah-mudahan doa ibu-ibu. Sampai bapak di sebelah saya bilang apa? Nampaknya yang semangat masuk surga nih ibu-ibu, bapaknya tak ada. Rasa kan nanti ibu-ibunya dada aku duluan masuk surga ya. Allah mak ngapa dia duluan? Dulu waktu disuruh baca engkau tak mau. Nah, hari ini kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya baginda Rasulullah. Nah, nih ibu-ibu. Rasulullah dikandung oleh siapa nama ibunya? Siti Aminah. Dalam rahim Siti Aminah, Siti Aminah tidak merasakan namanya nyidam muntah-muntah. Tidak macam ibu-ibu sekarang. Jam 1 malam bang, aku nak ngoles kepala kereta maksudnya, ya. Nah, jangan ngeres dulu bapak-bapak nih. Bang, aku nak daun singkong. Bang, aku nak kedondong, tapi yang baru keluar dari bunganya, yang baru jatuh. Udah mulailah bapak-bapaknya cari pohon kedondong sana sini segala macam. Tapi tidak dengan Siti Aminah, tidak merasakan apa-apa, tidak muntah-muntah. Juga satu lagi kemuliaan daripada Nabi Muhammad, dalam kandungan tidak nyusahkan ibunya, tidak merasa berat sedikit pun. Tidak macam ibu. Ibu waktu hamil berat tidak Bu? Berat. Percaya enggak Pak? Kalau enggak percaya balik Bu, ambil kelapa, kasih ke bapak, suruh ikat di perutnya. Enggak usah 9 bulan 10 hari, seminggu aja. Ya Bu ya. Kelapa muda, jangan yang tua. Kalau yang tua ringan. Kita coba. Kuat enggak bapak-bapak nih macam ibu? Ini jadi bapak-bapak kalau seandainya ibu nih rewel pas hamil jangan dimarah. Kau nih nak minta ini minta itu pula sakit. Melahirkan, berapa banyak urat-urat yang putus, berapa banyak darah bercucuran, ya, untuk mengeluarkan nih Bu. Ini dari ibu semua nih Bu, termasuk yang ngomong nih. Nabi Muhammad ketika dalam kandungan ibunya tidak muntah, tidak mual, tidak ini dan itu, tidak merasa berat. Ketika saat dilahirkan semuanya gembira. Bahkan orang yang sangat membenci Nabi ketika Nabi menjadi Rasul, siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hafal ya ayat itu ya. Dari Quran kita tahu Abu Lahab tuh masuknya ke mana? Masuknya ke mana? Ke neraka.
Tapi Allah berikan keringanan untuk siksanya setiap hari Senin. Kenapa? Dia senang atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Suhaibah, "Hei Suhaibah, kau jaga adik iparku ini. Nanti kalau ada kabar gembira kau sampaikan sama saya." Nah, setelah baginda Rasulullah lahir, Suhaibah ini datang kepada Abu Lahab. Suhaibah ini budaknya Abu Lahab tadi. "Wahai Tuan, iya, ada kabar gembira. Keponakanmu sudah lahir, adik iparmu sudah melahirkan." Oh, senang luar biasa. Udah, karena saya sedang bergembira hari ini atas lahirnya keponakan saya, kamu saya merdekakan gratis, nggak perlu bayar. Nah, asbab itulah Allah mengurangi siksanya di neraka ketika datang hari Senin. Di mana hari itu dilahirkan rahmat seluruh alam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita harus senang, Bu. Kenapa? Kita umat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang minta, "Ya Allah, nanti kalau saya lahir jadikan umat Nabi ya Allah." Ada enggak? Ada enggak yang minta? Yang ada minta tunjuk tangan. Bang, ini sahabat saya nih, Ustadz Syakbandi. Sebenarnya yang lebih pantas duduk ini si beliau di sana, bukan saya. Kenapa? Jenggot beliau lebih panjang dari saya. Jenggot saya hanya 2-3 helai saja. Ini jadi cerita kenapa jenggot saya tak tumbuh. Dulu saya ceritanya tinggal di Palima. Saya punya kandang kambing di Siantan, kampungnya Sungai Selamat. Jadi setiap pagi setelah saya lulus kuliah itu, saya harus cari rumput. Karena saya mau pergi, jadi untuk 2 hari. Ceritanya saya pinjam tosa sama tetangga. Pertama kali saya pakai tosa tuh. Naik mobil gampang, nyetir mobil gampang, tapi tosa saya belum pernah. Coba begini, pandai naik tosa roda 3 kaki turun. Aneh kan? Kalau roda 2 tidak ada standar kaki turun. Ini roda 3 kakinya turun. Akhirnya saya nekat nabrak truk. Truk berhenti, Bu, bukan truk jalan. Truk parkir. Saya kira yang niup sangkakala udah ditiup bunyinya. Terlalu dekat. Singkat cerita, saya karena ada orang keluar dari gang, saya tidak bisa mengendalikan tosa, tebelok, Bu. Tebelok di situ dulu tahun 2014 ada ruko pemenangan Prabowo. Nah, karena kacanya besar, pikir saya kalau ketabrak nih, habis saya ganti rugi. Saya banting setir, masuk ke kolong truk. Jadi badan saya masuk ke dalam truk, tinggal kepalanya di luar begini. Nggak bisa dikeluarkan, pakai dongkrak. Di sini saya pecah, Bu, dijahit. Jadi tumbuh jenggot sebelah sini aja. Jadi jangan protes kalau seandainya jenggot saya pendek. Tapi untungnya apa? Allah masih saya berikan kesempatan hidup sehingga hari ini kita bisa bertemu. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Abu Lahab dikurangi siksanya di hari Senin karena gembira lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi harus gembira. Kita tidak pernah usul, "Ya Allah, jadikan saya umat Nabi." Tidak pernah. Tapi hari ini Allah berikan kemuliaan itu kepada kita. Hari ini Allah jadikan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan banyak yang punya anak nih. Mungkin ada yang belum. Mudah-mudahan yang belum punya anak cepat diberi anak. Yang belum nikah, datang ke rumah saya. Yang perempuan, tapi saya udah nikah, saya pun takut gak sama istri saya. Bunyi dah, "Abang, hati-hati," katanya. Ya, kalau udah kita lahir anak, baru dikasih nama kan. Banyak Khadijah, Fatimah, Muhammad. Saya Muhammad Hadian Khairullah. Saya dikasih nama saat seumur saya 7 hari. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya belum diciptakan, tapi namanya sudah tertulis. Tahu dari mana, Ustaz? Ya tahu lah. Kenapa? Kita belajar. Tuh, ada baca enggak tema di depan tuh? Kuat iman, apa lagi tuh? Song-song ajaran Nabi. Kok bisa mati? Alhamdulillah. Song-song ajaran Nabi Muhammad. Karena saya pengen belajar ajaran Nabi Muhammad, maka saya belajar di pondok. Beliau ini kawan satu kelas dengan saya.
Tahu dari mana? Orangnya belum diciptakan kok namanya udah ada. Dalam kitab Nasoihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau katakan begini, aku iri kepada umat Muhammad, bukan kepada Muhammad ya, bukan kepada Nabi, tapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah memberikan kepada dia 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada saya. Apa Bu 4 tuh? Pak, apa Pak? Ustadz Halili ini pura-pura tak tahu, guru saya sebenarnya ini. Jadi tahun depan kalau mau undang beliau boleh insya Allah. Ya Pak Ustadz ya. Ketawa aja. 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, tapi tidak Allah berikan kepada saya. Apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu tinggalnya di mana? Di surga. Satu pantangan buat dia, kau jangan dekatin pohon tuh. Jangan dekatin pohon tuh. Pohon apa Bu? Yang buahnya dimakan Nabi, buah apa namanya? Buah kuldi. Nekat karena bisikan setan. Pertama setan bisikin Nabi Adam alaihissalam, Bu, lulus. Kau nih pergi. Waktu istrinya dibujuk setan, terpengaruh. Akhirnya istri Nabi Adam Siti Hawa pun ngomong ke Nabi Adam, "Bang, nampaknya nyaman tuh, Bang." "Oh iyalah," katanya. Inilah. Bu, hati-hati Bu, kalau ngarahkan suami yang bagus. Ya. Jangan suami mau lurus ibu suruh belok, keparit nanti. Gitu. Tadi saya perjalanan ke sini, bingung saya. Kenapa? Ada ibu-ibu sennya ke kanan belok ke kiri. Setelah melanggar larangan Allah hukum, diusir dari surga. Siapa yang diusir di situ? 3. Kita tahu berapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Ada 1 lagi. Siapa Bang? Iblis. Iblis tuh dulu tinggi dia pangkatnya. Dulu namanya tuh Ijazil. Karena ndak mau sujud sama Nabi Adam, sujud sebagai penghormatan bukan menyembah. Allah turunkan. Nabi Adam diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, beristighfar kepada Allah bersama suami istri, belum diterima taubatnya. 2 laki ini tidak diterima doanya. Waktu sampai di kota Mekah barulah taubatnya diterima. Itu pun karena tawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Qala Allahu Adam, kaifa arafta Muhammad walam bahladuhu. Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Aku kan belum ciptakan badannya, aku belum ciptakan tubuhnya. Apa jawab Nabi Adam? Dulu ya Allah, waktu engkau tuh ciptakan saya, terus kau tiupkan ruh, kau masukkan nyawa dalam jasad saya, aku angkat kepala saya, terlihat di tiang ars, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu yang paling kau cintai. Tawasul kepada siapa? Rasulullah. Makanya kalau doa memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa orang tua, salawat juga kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak salawat. Cinta enggak dengan Nabi? Cinta enggak? Saya mau nanya ibu-ibu. Ibu dulu dilamar sama bapak kan? Ada bapak ibu? Ya. Ada. Gimana bapak bilangnya tuh? Jadi Pak RT itu cerita dulu Ustadz katanya, bukan RT sini ya, RT yang di Singapura. RT sini saya belum ada nanya. Jadi cerita gini, saya dulu pernah janji saya hidup semati di bawah tiang listrik. My dear, my darling katanya, I love you katanya, I don't can live without you. Ini bahasa Madura Bu.
Saya tidak bisa hidup tanpa kamu, saya cinta kepadamu. Terus istrinya bilang katanya, terus kalau kau cinta buktinya apa bang katanya. Apa buktinya? Kau pakai bahasa Madura aku tak paham katanya. Bukti ya datang. Besok aku datang sama bapak emak aku untuk melamar engkau. Langsung kita nikah pun tak apa-apa. Nah gitu bu. Jadi yang baik itu, ani kawan malam nih baru lamaran, tapi bukan beliau udah punya bini dah untuk anak muridnya. Ya. Jadi sebaik-baik pernikahan tuh yang cepat, tak pakai pacaran. Allah tak suka. Nah itu tadi ya. Sampai mana tadi? Lupa saya jadi cerita. Cerita Nabi Adam. Nah, di Jeddah selama 450 tahun bertaubat, ketika di Mekah baru diampuni. Baru diampuni. Itu pun karena membawa namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ngaku cinta kepada Nabi. Kita harus buktikan, kayak bapak tadi cinta kepada bininya, dibuktikan, dilamar langsung. Dengan apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku dalam surga. Mau bu? Mau sunnah bu? Pagi duha, tahajud, bangunkan bapak tuh. Pak, tahajud pak. Bapaknya cuma iyalah doalah, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Langsung bangun dia, sholat tahajud, habis tahajud tidak pakai doa, langsung amin. Ngapa cuma amin bang? Tadi kan kau udah doa, aku tinggal amin aja katanya. Sudah. Hidupkan sunnah. Senin Kemis suka dengan Nabi. Alah saya cinta lama maulid, tapi Senin Kemis tak pernah. Allahu Akbar. Nah, cinta kepada Nabi kita sama-sama buktikan. Hari ini ada ustadz ditanya, Ustaz, ya, malaikat Jibril kan tugasnya nyampaikan wahyu, kan dah semua disampaikan. Nabi Muhammad pun sekarang sudah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Karena kata meninggal saya rasa tidak pantas untuk baginda Rasulullah SAW. Yang tepat adalah berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah sama malaikat Jibril itu lagi apa ya? Ada sempat terpikir begitu? Kita dapat bocoran apa? Ayat yang kita baca tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kalian kepadanya, ucapkan salam padanya. Kita selalu ucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kita selalu. Tadi ibu-ibu nih, waktu berdiri tadi tuh udah tinggi suara tuh. Saya nak nyoba nyamakan, rupanya tak sampai nafas saya, kalah, melengking. Saya kira udah tertinggi lagi. Pas duduk kawan saya sampai terkejut. Aduh, suaranya luar biasa, melengking, mudah-mudahan terdengar sampai di langit. Tadi yang kelompok biru nih belum datang. Kita belum tahu nih. Boleh nanti lain waktu kita dengar yang biru nanti nih. Apalagi lebih melentang. Jangan-jangan runtuh nih atap. Mudah-mudahan terdengar di langit. Nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai Jibril kau turun. Kau datang ke Sungai Rengas, kau daftarkan semua yang hadir di situ ke surga, dalam surgaku. Kau kumpulkan mereka besar Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang bikin Nabi Adam iri kepada kita sebagai umat Muhammad apa? Apa bu? Nabi Adam alaihi salam berbuat dosa tuh satu kali aja. Sekali ya dia buat dosa tuh. Tapi Allah pisahkan dia dengan istrinya. Selama ratusan tahun tak ketemu bu. Tapi kalau kita sekarang umat Muhammad, pertama tadi kita doa di mana saja, kita berdoa di mana saja diterima oleh Allah. Yang kedua, kita jutaan kali buat dosa. Seumur hidup mungkin maksiat terus, tapi Allah tidak pisahkan kita dengan anak istri kita. Nauzubillah min zalik. Kalau seandainya ada jamaah yang keluarganya mungkin terjerumus hari ini di penjara, tak ada sama-sama, tapi keluarga masih bisa datang, bawa makanan, bawa duit, bawa ini, bawa bekal lain sebagainya. Tapi tidak dengan Nabi Adam alaihissalam.
Satu kali aku buat salah, kata Nabi Adam, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa. Tapi tidak dengan umat Muhammad. Jutaan kali mereka berbuat dosa, buat salah, maksiat, tapi tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan keluarganya. Saya nengok sebelah, Bu, ya. Takut dibilang tidak adil. Apa Pak Ustaz tuh nengoknya cewek terus. Saya gini sekarang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghukumku, aku ini bermaksiat dalam keadaan tertutup auratku, tapi Allah buka sehingga terlihat auratku. Tapi sedangkan umat Muhammad, mereka bermaksiat di bumi Allah dalam keadaan telanjang, berzina dan lain sebagainya, minum khamar, berjudi lain sebagainya. Tidak pernah Allah buka aurat mereka, malah Allah berikan pakaian sehingga satu sama lain ini tidak ada yang tahu aibnya masing-masing. Sedangkan Nabi Adam, dia bermaksiat kepada Allah, buat salah dalam keadaan berpakaian, Allah buka, Allah telanjangkan sehingga aibnya. Anak kecil bertanya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, apa salahnya makan buah kuldi, Bu Guru, katanya. Anak kecil tahu, tapi kita sekarang ini udah tua, berapa kali kita buat salah. Bagaimana cara kita berbuat maksiat kepada Allah? Telanjang, tapi Allah tutup sehingga satu sama lain tidak ada yang tahu aib masing-masing. Yang keempat yang bikin Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita sebagai umat Muhammad, aku dari surga, ketika aku buat salah aku diusir ke bumi. Sedangkan umat Muhammad beda, mereka terlahir di bumi, bikin maksiat di bumi, berbuat keburukan di bumi, tapi kalau mereka bertobat Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang tidak Allah berikan kepadaku. Sungguh, kata Nabi Adam, aku iri dengan umat Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Bu, kepingin jadi umat Nabi. Siapa lagi? Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Musa sedang bermunajat di atas gunung Tursina, Bu. Jadi datang seorang kakek-kakek tua, pakai baju kuning, pakai tongkat warnanya kuning, jenggotnya warna kuning, sorbannya kuning. Ucap salam, Assalamualaikum ya Musa. Enggak dijawab. Salam lagi, Assalamualaikum ya Musa. Enggak dijawab lagi. Mati akhirnya. Ya? Kata Pak Haji, lampu mati. Enggak, katanya. Jadi ucap salam sampai 3 kali enggak dijawab. Ditanya, ya Musa, kenapa engkau enggak jawab salam saya? Karena salam kamu tuh bau racun. Kamu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah, yang menyerupai kakek tua. Akhirnya ngaku, iya ya Musa, saya memang iblis. Limadza ji'ta? Ngapain kamu datang sini? Saya mau nanya. Nanya apa, katanya? Kalau seandainya saya ini bertobat, saya udah dapat gelar LE. Gelarnya iblis tuh LE. Apa LE? La'natullah alaih. Nah, kalau RA itu radhiyallahu an, orang yang masih hidup udah diridhoi sama Allah. Tapi kalau iblis LE, laknatullah alaih. Saya ini kan dilaknat, saya udah diusir. Kalau saya tobat, bisa enggak saya diterima tobatnya? Bisa enggak saya masuk surga, kata iblis tadi? Oh bisa. Coba bilang sama Allah, coba tanya. Engkau kan nabinya Allah yang bisa ngomong. Makanya Nabi Musa itu diberi gelar taklima, Musa taklima, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Bisa, tenang saja bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau sujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Oh, dengar jawaban Nabi Musa, nyengir dia. Kamu, katanya, anak baru lahir masih ingusan, katanya. Dulu Adam tuh masih gagah tegak berdiri, baru diciptakan Allah. Tidak ada satu manusia selain dia. Allah yang nyuruh. Saya nggak mau, apalagi kamu, katanya. Dengan sombong iblis bilang, langsung lari pergi. Di balik rembunan pohon hilang, lenyap bayangan daripada iblis tadi. Setelah iblis pergi,
Merenung Nabi Musa alaihissalam. Dalam hatinya terlintas, ada sombong. Benar juga yang dibilang iblis tadi. Emang tidak ada nabi yang bisa ngomong dengan saya. Saya nabi yang bisa ngomong. Cuman saya satu-satunya nabi. Dengan ada bangga dalam hati langsung Allah tegur. Hai Musa. Baik ya Allah. Baik ya Allah. Memang engkau satu-satunya nabi yang bisa bicara denganku. Tapi jarak engkau denganku itu 70.000 hijab. Antara satu hijab yang pertama dan yang kedua, jaraknya antara langit dan bumi. Masih ada hamba-hambaku yang lebih dekat dengan aku. Lebih dekat dengan aku daripada kamu. Kamu 70.000 hijab. Ada hamba-hambaku yang lebih dekat dengan aku. Siapa ya Allah? Mereka adalah umat kekasihku Muhammad, umat zaman akhir. Mereka yang kalau datang bulan Ramadan berpuasa di siang hari, berdiri di malam hari, menjalankan sunnah umat kekasih, sunnah kekasihku Muhammad. Mereka itu sehingga aku singkup, aku hilangkan hijab, sehingga jarak antara mereka denganku menjadi dekat. Dan yang mereka minta senantiasa akan kukabulkan. Iri lagi Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Adam. Ya Allah, kalau gitu saya mau usul. Usul apa? Jadikan saya nabinya umat zaman akhir. Oh, ndak bisa, kata Allah. Kenapa? Karena aku telah ciptakan nur, cahaya Muhammad sebagai kekasihku yang nanti akan menjadi nabinya, nabi umat zaman akhir. Nabi Muhammad. Ya Allah, usul lagi dia yang kedua. Kalau saya nggak bisa jadi nabinya umat zaman akhir, adalah jadiin saya umatnya saja. Yang penting saya ada di zaman akhir agar saya bisa selalu dekat dengan engkau. Oh, nggak bisa juga. Kenapa ya Allah? Karena engkau udah lahir duluan, sedangkan mereka belakangan. Jadi disuruh tahu diri Nabi Musa alaihissalam tuh. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua nabi iri dengan kita. Kepingin jadi umat nabi. Ada yang kepingin jadi nabi kita. Tapi kita tidak pernah minta hari ini kemuliaan itu datang. Sehingga apa? Hari ini kita jadikan sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya nanya sama Pak Ustadz Halil itu. Dalilnya nih Ustadz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul, utusan. Min anfusikum, dari golongan kalian. Artinya apa? Dalil tersebut Nabi kita Muhammad manusia. Di antara manusia yang banyak ini, banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Artinya apa? Kalau cuma ngasih contoh mah gampang, tapi kalau jadi contoh susah. Ngasih contoh gampang, menjadi contoh itu yang susah. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya contoh sebaik kita sebagai umat beliau. Jadi satu hari Rasulullah itu sholat. Ibnu Mas'ud ngendap-ngendap, ngikut sholat dengan Nabi. Sholat setelah Al-Fatihah dikirain terus baca surah Al-Baqarah. Husnuzon, mungkin Rasulullah 100 ayat langsung ruku. Rupanya enggak, habis itu Al-Baqarah. Mungkin nanti Al-Baqarah selesai mau ruku. Rupanya enggak, lanjut lagi surah Al-Baqarah itu? Al-Imran. Selesai Al-Imran kirain mau ruku, rupanya belum Bu. Masih lanjut lagi surah An-Nisa. Selesai An-Nisa baru beliau ruku. Sampai-sampai istri beliau Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kau kan nabinya Allah, kan surgamu udah dijamin, pasti masuk surga. Kok kayak begini?" Aku perlu Allah. Aku sedang mencontohkan kepada umatku bagaimana caraku bersyukur kepada Allah. Yang kulakukan hari ini belumlah cukup untuk membalas nikmat satu hembusan nafas yang pernah Allah berikan kepada saya. Ini cara Nabi bersyukur, sholat Bu. Nah kalau kita syukur juga cuma alhamdulillah, sholat. Kalau dikasih rezeki ya yang lebih
Cara bersyukurnya apa? Kasih sebagian disedekahkan ke masjid, kasih ke anak yatim, kasih ke orang yang susah, jangan ditelan sendiri. Ya Bu ya? Yuyu bosot. Itu Rasulullah sebagai contoh bagi kita. Ya. Maka yang kita contoh ini sesama manusia, min anfusikum. Kenapa? Supaya kita bisa mencontoh. Maka Nabi diciptakan dari golongan kita, manusia. Sekarang nih, kalau orang nyuruh ayam nyontoh kambing, maka yang nyuruh nih tidak punya pikiran. Ayam kok suruh nyontoh kambing? Harusnya kambing nyontoh kambing, kerbau nyontoh kerbau, orang nyontoh orang. Nabi kita orang, diciptakan dari golongan kita manusia, maka kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Apa tadi? Rasulullah sholat dengan sholat yang lama. Sebisa mungkin kita juga sholat dengan khusyuk, dengan ayat-ayat. Jangan cuman inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar. Nabi sama-sama manusia dengan kita, tapi jangan sampai kita samakan. Kenapa? Tidak akan kita sanggup untuk menyamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Nabi Muhammad tidur enggak Bu? Pak, tidur enggak Nabi Muhammad? Tidur, tapi tidur Nabi beda dengan kita Pak. Kalau kita tidur kebo, tahu kebo? Kadang sholat subuh enggak kedengeran. Nah itu tadi tuh. Tak ada gimana lagunya Bu? Tidak ada tempat berlindung untuk yang tidak sholat subuh gitu ya. Nanti belajar sama ibu tuh dalilnya tuh. Kebo, tapi tidurnya Nabi tidur mata saja Bu. Matanya merem tapi hatinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nabi keringetan enggak? Keringatan Nabi? Kita keringatan, Nabi juga keringatan, tapi Nabi keringatnya harum. Kata Ibnu Mas'ud itu lebih harum dari semerbak kasturi. Lah keringat kita? Udah dirasakan sendiri, enggak usah dikibas-kibas. Kasihan sebelahnya. Apalagi Nabi berludah enggak? Beliur enggak Nabi? Beliur, tapi liur kita tuh penyakit. Liurnya Nabi obat. Jadi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani Abu Bakar Siddiq. Sampai di Gua Sur, ya Rasulullah, Abu Bakar, biar saya masuk duluan. Loh kenapa gitu? Biar saya bersihin dulu, takut ada binatang buas, ada kalajengking, ular, lain sebagainya. Ternyata betul Bu. Waktu bersih-bersih digigit kalajengking. Kalajengking Arab. Nah karena kejadian di Arab, jadi kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Sumarnas. Nah itu ya. Akhirnya sudah masuk, diam-diam tidak ngomong sama Rasulullah, nggak berani ngomong. Kenapa? Takut nyusahin Rasul katanya Abu Bakar. Sampai di dalam Gua Sur, mukanya kelihatan pucat. Abu Bakar, ya. Kenapa? Enggak ya Rasulullah. Nyesel ninggalin Mekah? Enggak ya Rasulullah. Takut hijrah? Enggak ya Rasulullah. Takut dikejar Quraisy? Enggak ya Rasulullah. Terus ngapain? Tangan digigit kalajengking katanya. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin engkau ya Rasulullah. Alah, sini. Akhirnya diambil sama Nabi, tangannya cuy, diludahin sama Nabi. Ketika itu pula sembuh dengan sendirinya. Makanya Bu, Bapak, kalau kita beda. Jadi kalau digigit kalajengking jangan bawa ke tempat Pak RT, nanti tetanus. Jangan ya. Nah, Nabi. Apalagi contoh yang bisa kita ambil dari Nabi? Nabi bisa menjadi contoh sebagai pemimpin keluarga bahagia. Tidak seperti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menjadi contoh keluarga bahagia. Kenapa? Belum sempat kawin. Nabi Isa alaihissalam tidak sempat kawin. Makanya pengikut Nabi Isa ngira ndak kawinnya Nabi Isa ajaran Nabi Isa. Ndak. Nabi Isa kalau ada jodohnya mau dia, tapi ndak sempet. Hari ini banyak pastor yang ngikutin ndak kawin. Bu, jujur, kalau seandainya Islam membuat aturan seperti orang yang mengikuti Nabi Isa yang salah itu, Ustadz ndak boleh kawin, saya berhenti jadi Ustadz. Apain kan? Ndak ada gol-golan kan bisa botak Pak. Ya, ndak bisa menjadi contoh.
keluarga bahagia. Tapi baginda Rasulullah SAW bisa menjadi contoh untuk kita. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Itu contoh-contoh daripada baginda Rasulullah SAW. Itu temanya pertama, kuatkan iman kita. Iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertanam dalam hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai hilang, Pak. Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada Nabi, khitabul mursalina, penutup utusan, penutup Nabi, penutup setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang baru. Berapa tahun lalu ada namanya Ahmad Musaddiq. Tahu Ahmad Musaddiq? Pernah dengar? Ngaku Nabi. Dia pelatih badminton. Ngaku Nabi. Dapat wahyu di Bogor katanya. Kalau kita ke Bogor Jawa Barat tuh dapatnya talas, Pak. Talas tuh keladi. Tapi ini dapat wahyu. Ada di Jakarta namanya Lia Eden. Lia Eden ini ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi. Kita bangga sama polisi kita nih. Jangankan penjahat, perampok, Jibril tangkap, masukkan penjara. Makanya kalau seandainya ada yang mengaku Nabi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib tidak percaya. Oh, jenggotnya panjang Pak Ustadz, bodoh amat. Biarpun sorbannya macam Batman, jangan kita imani. Karena apa? Tidak ada nabi, la nabiyya ba'dahu. Itu menunjuk kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, Pak. Nah, itu tadi disinggung sama yang nyambut. Makasih kepada para donatur. Semoga amal ibadahnya, sedekahnya menjadi berkah di sisi Allah. Katanya beliau, berarti banyak donatur. Silahkan yang itu sebenarnya kode. Yang belum nyumbang, Bu. Kita cinta dengan Nabi, Nabi suka bersumbang, suka sedekah, maka kita suruh ngikut. Itu contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini pelit, bakhil, medit. Nah, rasakan akibatnya. Satu ketika ada datang seorang perempuan, Bu, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ada perempuan nih, tangannya lumpuh dia. Masuk, duduk dulu. Dikasih minum. Dikasih minum sama Nabi, silakan minum. Jadi karena sudah dipersilakan minum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya contoh. Saya ini sebenarnya tidak kepingin minum. Cuman karena saya mencontohkan supaya lebih jelas, jadi saya minum. Cuman karena dari tadi ngomong, jadi saya pengen minum beneran. Bismillah. Alhamdulillah. Barulah setelah minum ditanya, ada apa, Bu? Katanya. Saya ini Rasulullah. Tadi malam saya ini bermimpi. Bermimpi seakan-akan telah datang hari kiamat. Terus? Kenapa? Katanya. Saya melihat ibu saya ada di dalam jurang yang sangat dalam. Lalu saya deketin. Saya dekati. Saya tanya, wahai ibu, kenapa engkau ada di tempat seperti ini? Wahai anakku, ibumu ini waktu di dunia dulu jadi orang yang pelit. Maka hari ini Allah kumpulkan ibu bersama-sama dengan orang yang pelit. Nah, pada saat ibunya tadi di jurang, dia menggenggam sekerat daging di tangan kanan, sehelai kain di tangan kirinya. Apa artinya ini, wahai ibu? Ini adalah satu-satunya daging, satu-satunya makanan yang dulu pernah aku berikan waktu di dunia. Itu pun sekali saja aku lakukan dulu. Nah, hari ini Allah kembalikan. Lah, selai kain itu apa? Ini adalah satu-satunya harta yang pernah aku berikan kepada orang lain waktu aku hidup di dunia. Itu pun baru sekali saja aku lakukan selama di dunia. Hari ini Allah kembalikan harta ini kepadaku. Terus bapak mana, Bu? Bapakmu adalah orang yang dermawan. Dia sekarang ada di telaga Nabi bersama-sama dengan orang-orang dermawan. Ada di telaga Nabi bersama orang dermawan. Tahu bapaknya di sana, nyusul, Bu. Sampai di sana ditengok bapaknya lagi bawa makanan, bawa minuman, dibagikan sama penduduk yang ada di telaga itu. Namanya telaga Kausar. Para penduduk Kausar dibagi-bagi. Tadi saya dapat jatahnya nih satu. Dah 1, 2, 3, 4.
Ini kalau habis semua kembung tuh perut saya ini. Wahai ayah, katanya, Pak, ngapa? Ngapa engkau bagikan makanan minuman kepada orang lain, sedangkan ibuku yang juga istri engkau hari ini ada dalam jurang, haus, nggak punya minuman, dahaga kering tenggorokan. Kenapa ndak kau kasih minum? Apa jawab ayahnya? Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengharamkan air di telaga Nabi ini untuk diminum oleh orang-orang yang pelit, termasuk ibumu. Nah itu Pak, Bu, termasuk ibumu. Cuman anak ini tidak tega nengok ibunya. Ingat dulu di kandungan 9 bulan 10 hari nyusahin, waktu mengeluarkan semua uratnya putus, darah bercucuran, sakit luar biasa. Sakit kan Bu? Kalau saya tidak tahu karena saya belum pernah melahirkan. Ibu yang tahu, bapak-bapak pun sama. Sakit, nekat Bu. Ambil segelas air dari telaga Nabi, dibawa ke jurang tadi, ditemui ibunya, diberikan, Bu ini minum. Karena udah dikasih, ya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagi Bu. Jadi ketika memberikan minum terdengar firman Allah, wahai wanita yang melanggar larangan dengan tangan, maka lumpuhlah tanganmu. Ketika itu pula ya Rasulullah, cerita wanita tadi, saya terbangun terkejut, tiba-tiba tangan saya sudah lumpuh seperti ini. Oh begitu, kata Rasulullah. Ya Rasul, iya katanya, engkau kan nabinya Allah, terus kau kan doanya jarang meleset, pasti dikabul sama Allah. Aku minta tolong doa kepada Allah agar tangan saya yang lumpuh ini bisa sembuh seperti semula. Setelah itu Rasulullah SAW dengarkan dengan sama sambil ngangguk-ngangguk bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwa saya, demi Allah yang mengangkat saya menjadi nabi yang hak, dan demi mimpimu yang hak, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berdoa minta supaya tangan wanita tadi disembuhkan. Setelah doa dia ambil tongkatnya, dipukulkan ke wanita yang tangannya lumpuh tadi. Atas izin Allah tangan wanita tadi sembuh seperti semula. Tapi bapak-bapak kalau tangannya kena luka, kena lumpuh, jangan bawa ke kepala desa, jangan minta dipukul tongkatnya, nanti malah tambah bengkak, bawa ke dokter. Kalau ibu-ibu sakit demam, ingat bapak-bapak, jangan bawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Nah setelah sembuh Pak, Bu, ya Rasulullah terima kasih, tangan saya sudah sembuh seperti semula, sehingga saya bisa pakai untuk beribadah kepada Allah, saya bisa pakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Saya mau pamit ya Rasulullah. Oh iya pamit. Akhirnya perempuan tadi pamit dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.